Ibu Nana Sugianah merupakan sosok yang menginspirasi dan sangat peduli pada rekan kerja, baik di TKYPPSB maupun lembaga PAUD yang lainnya. Beliau adalah guru perintis yang telah mengabdikan dirinya di TKYPPSB selama 32 tahun. Pada kesempatan kali ini, tim Kinderjoy Time diperkenankan untuk mengulik lebih dalam tentang perjalanan hidup Ibu Nana selama mengabdikan diri di TKYPPSB. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Tentunya harus bahagia, sehat, dan semangat ya Bu Yeni ya. Betul sekali. Nah, Bu Lida, hari ini kita di TKYPPSB kita punya acara yang baru loh. Program apa itu Bu Yeni? Kita punya program podcast TKYPPSB. Podcastnya apa namanya? Kinderjoy Time. Nah, di Kinderjoy Time kali ini kita akan memberikan sesuatu tayangan yang seru, menarik, dan informatif. Iya, betul sekali. Ada beberapa section tentunya ya Bu Yeni Iya. ya. Tidak hanya section Kita ada kali ini beberapa- saja. Akan ada selanjutnya lagi dengan bintang tamu yang sangat menarik. Iya, dan berbeda-beda. Dan Betul. kita setiap acara itu ada sessionnya. Kalau ada unforgettable moment ya, momen Momen, itu iya. kita biasanya menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa. Betul. Terus nanti ada apa lagi? Ides. Rencananya ada anak-anak nih kita. Oke, nanti kita Iya, juga akan mau- menampilkan bintang tamu anak-anak. Iya, betul. Juga. Wah, acara ini pasti menarik sekali. Betul, ya. Bu. Oke. Nah, Miss Lida, untuk acara perdana kali ini kita punya bintang tamu yang spesial. Sangat luar biasa tentunya. Iya, the one and only. Ini salah satu yang apa ya? Seseorang yang sangat berjasa sekali terhadap Pendiri, Iya. pendahulu, Iya, ya, tentu, TKYPPSB iya, ya. betul sekali. Yang lebih lama dari saya tentunya Bu Yeni ya. Iya, sepertinya seperti itu. Oke, kita langsung panggil saja ya. Oh iya, boleh. Kita panggil bersama-sama ya. Oke. Bu Nana Sugiana, silakan masuk. Kita pakai musik ding 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 ding. Oke. Terima kasih. Halo Bu Nana. Halo, Bagaimana kabar hari ini Bu Nana? alhamdulillah sehat. Seperti yang adik-adik lihat hari ini. Adik-adik. Kita Adik terharu sekarang sekali. dia. Adi, aku suka Bu Nana. Bu Nana cantik sekali. Seneng ya? Cantik. Iya, cantik terus. Cantiknya itu dari saya dulu bekerja di sini sampai sekarang itu rasanya sama terus loh, awet muda, ya kayak nggak berubah, tetap manis. Oke, Miss Lida. Oh, di section kali ini yaitu section unforgettable moment yang bersamai dengan Bu Nana. Betul. Tentu saja dengan kami berdua, Bu Lida dan Bu Yeni akan bertanya-tanya, mengulik lebih lanjut bagaimana Bu Nana bisa bekerja di YPPSB ini ya Bu Yeni iya. ya. Betul. Terus ada yang pertama yang mungkin kita tanyakan itu gini Bu Nana ya. Kita lanjut langsung aja. masuk ke ini ya, Iya. masuk ke pertanyaan ya, Iya. boleh. Bu Nana, awal Bu Nana bisa bekerja di TKYPPSB itu bagaimana? Sejak Foto ceritanya ya. Tentu. mau tahu banget. Mau tahu banget. Pokoknya Bu. ceritanya seru banget. Berawal dari begini ya. Kami itu tidak sengaja ingin melamar ke sini. Kami hanya lihat di koran. Iya. Saya lihat di koran. Oh ternyata Zaman dulu koran ya? Penerimaan guru di tambang batu bara. Tahun berapa itu Bu Nana? Itu tahun 90. Masya Allah, saya masih TK. Tahun belum lahir ya? Nah, di tahun itu kita lihat yang lebih menarik ketika membaca koran itu adalah gajinya. Masya Allah. 360.000 rupiah. Sementara pegawai negeri hanya 60.000. Tahun itu wah Tahun itu luar biasa. biasa ya, sekali. banyak sekali istilahnya. Nah, terus yang kedua, ketika kami mengikuti seleksi, kan tempatnya di Jakarta, Iya, di Duren iya. 3. Jakarta itu kami hanya satu tujuan,
Apa itu Bu Nana? Senang dengan mendapatkan uang transportasi 25.000 per hari. Masya Allah. Nah, dari Cirebon ke Jakarta itu 1.500 ongkosnya. Jadi lebihnya tuh banyak. Naik apa dulu ketika zaman? Naik bus. Oh. Dengan itu tuh termotivasi lah. Iya. Jadi nggak ada pikiran mau diterima apa enggak. Iya. Karena pada saat itu pesertanya luar biasa, hampir ribuan. Sementara yang diambil di TK saja 2. Kepala sekolah 1. Jadi sesuatu yang tidak mungkin akan kami masuk karena kami saat itu lulusan TK SPGTK misalnya. Jadi di situ pesertanya S1 semua. Rupanya KPC itu punya rencana lain ya, bahwa yang namanya TK itu harus diambil spesialisnya, bukan S1-nya. Iya, zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Jadi setiap hari kami itu mengikuti tes dengan soal yang setebel gini, luar biasa sekali. Setiap tes. Jadi kita nggak pernah mikir untuk diterima atau enggak. Yang kupikirkan 25.000 per hari lumayan. Iya. Saat itu. Jadi mungkin kondisi yang tidak terlalu dibebankan oleh pikiran diterima tidaknya, sehingga rileks mengerjakan soal itu. Soal 1 lembar, geser bukunya, buka lagi, geser bukunya lagi, sampai ada 3 buku, 1 kali tes. Nah, selesai itu sudah selesai. Buat kumpul lagi, bagi-bagi duit 25, kita pulang dengan riang gembira naik bus. Sisanya banyak kan uangnya. Itu temannya banyak Bu? Yang ya, waktu banyak bareng-bareng peserta itu dari Sabang sampai Merauke. Berapa lama untuk tesnya itu Bu Nana? Tes seleksi penjaringan. Iya. Itu setiap bulan itu gugur 1.000. Masya Allah. Bulan depannya lagi ikut lagi dengan buku yang tebel, kami dapat uang lagi naik 50. Jadi kan seneng banget 50.000 ya, zaman 50.000 per hari. Ya, tahun 90. Sementara ongkos bus itu 1.500. Luar biasa sisanya sekali. banyak sekali. Iya. Nah, yang dihitung kita tuh saat itu sisa uang itu. Nah, tes lagi di Duren 3 masih dengan tebel buku lagi. Waduh, setiap tes kami selalu pesan orang tua bilang, Robi Sohri Sodri, Wayasiri Amri, Panglul Udata Mendisan. 1 soal selalu membaca itu sebelum menjawab. Masya Allah. Itu selama 3 bulan. 3 bulan. 1.000 gugur, 1.000 gugur, 1.000 gugur. Jadi tinggal 500. Nah, 500 itu tes kembali sampai gugur tinggal 20 orang. Luar biasa sekali ya 3 bulan yang itu. 3 untuk TK, kepala TK dan guru 2. Kemudian sisanya untuk SMP dan SD. Nah, itu 20 di tahun 91. Iya. Nah, selesai tes, kami juga nggak nyangka diterima. Yang paling nggak nyangka lagi masuk ke YPPSB itu adalah bersama teman yang satu kampung. Nah, itu itu yang saya nggak kenal orang tapi nggak tahu kalau dia sama-sama tujuan ke sana. Tapi ketika tes itu ketemu padahal? Enggak pernah karena ribuan orang itu ya Bu Nana. Karena kan tempatnya lain luas banget ya, ada yang di Duren 3, ada yang di tempat ini, ada yang di luas. Pokoknya di Jakarta itu di ini semua. Nah, terus kami di sana itu ketemu dengan temen yang satu kampung ketika sudah tinggal 20 orang. Padahal kan sudah pasti masuk dan sudah pasti tinggal medikal gitu loh. Nah, berdua itu ketemu di terminal. Di terminal ketemunya malah. Beliau manggil saya Kak Nana. Karena kenal kami kan pramuka. Kak Nana mau kemana? Tapi bahasa Cirebon dia. Kak, arep endi? Arep ning Jakarta rek. Iya. Dek Dian waktu itu manggilnya Mar. Dek Mar mau kemana? Aku mau ke Jakarta juga Kak. Ya udah bareng lah satu bis. Nah, selesai di terminal itu, terminal Pulau Gadung pisah. Misal dia tujuannya ke mana, aku tujuannya ke sana. Nah, besoknya kita kan di training di perguruan Cikini Jakarta. Oh, perguruan Cikini. Jadi kita itu waktu itu YPPSB itu bekerja sama dengan perguruan Cikini itunya. Nah, ketemu di sana. Di pagar itu dia nungguin. Nah, saya bilang, saya datang diantar kan. Iya. Loh, Mar di sini iya. Terus ya yuk ngapain Yunana katanya. Kak Nana mau ngapain? Loh, aku diterima di sini. Aku juga. Loh, sama kamu tuh berpelukan lah. Semenjak itu kita selalu bareng ngajar di Cikini selama 3 bulan.
Berarti praktek bulan. dulu ya, praktek Bu Nana? dulu Praktek di situ. mengajar di sana ya. Bagaimana mengajar yang baik dan benar sesuai dengan kurikulum. Waktu itu kurikulumnya 94. Kurikulum TKB. Program kegiatan belajar waktu itu PKB 94 dulu kurikulumnya. Akhirnya kita bersama lah. Nah, terus ketemu dengan kepala sekolah, ternyata kepala sekolah itu orang Purwokerto. Bukan kepala sekolahnya Cikini itu. Orang Purwokerto, udah sepuh dan mereka saya pikir beliau itu apa ya, luar biasa banget. Bener-bener kepala TK itu bener-bener. Karena semuanya keterampilan dia punya. Iya. Dia selalu memberikan motivasi, sesuatu contoh atau motivasi mengajar yang luar biasa. Ketemu di sana. Nah, selesai kami di Jakarta itu di perguruan Cikini, dan kami di training kembali ke Bandung selama berapa bulan ya. Bandung itu di mananya, Bu Nana? Di Van Venter. Kemudian di sekolahnya di sekolah negeri punya Pak ketua ininya siapa, saya juga lupa ya, udah lama sekali. Di sebuah sekolah ya, di taman kanak-kanak juga. Sekolah negeri. Sekolah negeri ada TK-nya, ada SMP-nya, ada SD-nya. Yang pasti unggulan ya. Sekolah unggulan. Karena terpilih oleh KPC nggak sembarangan. KPC mungkin menjadi kerjasama dengan itu. Dan kami di asrama Van Venter itu lama sekali. Saya di Bandung itu di TK, kemudian yang SD di SD, yang SMP di SMP. Selama berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah. Berarti bisa waktu dari tes sampai training tuh bisa 1 tahun ya, Bu Nana ya. Jadi kayak zaman sekarang kayak Cilodong. Cilodong ya. Kami di training seperti itu. Nah, terus di Bandung kembali udah selesai 6 bulan itu. Sisa 4 bulannya itu kita dikasih mungkin istilahnya refreshing ya, jalan-jalan ke tempat museum-museum yang ada di Jakarta dan ada di Bandung. Nah, sampai menunggu waktu, kemudian kami dikumpulkan di Kuningan, Jakarta, tempat pusatnya KPC di Kuningan, Jakarta itu. Kami dibacakan kontrak, jadi nggak ada kontrak sekian langsung permanen gitu loh. Tapi surat perjanjian kontraknya selama ini 8 April itu tanda tangan semua dengan basic gaji 8 April 1991. Berarti tesnya itu 1990 ya? 90 tesnya. Jadi cukup lama sekali. Rentang waktunya itu rentang waktunya karena prosesnya kan tahapannya banyak sekali. Iya. Nah, di situ ya kami sih waktu saat itu ya pikiran kami yang waduh, Kalimantan kayak apa ya? Itu jalan-jalan aja gitu. Nggak terbesit pikiran sampai ke 32 tahun lebih itu nggak ada. Nah, akhirnya kami kontrak di Kuningan ya, pusatnya KPC itu di Kuningan. Kontrak gini-gini, dibacakan perjanjiannya gini-gini. Nah, kontraknya itu tidak waktu itu masih masih gajinya 70%. Gak lama kayak zaman sekarang sampai tahunan itu ya. Terus langsung pas ngajar ke sini permanen dengan gaji 360.000 rupiah di zaman itu. Jadi kalau belanja untuk 1 bulan itu dengan yang lain-lainnya itu beras susu itu sudah 100.000. Yang 260-nya itu bisa disimpan gitu. Nah, saat itu saya lulus pegawai negeri. Berarti berbarengan sama-sama. Cuman karena saya kontraknya sudah di sini, akhirnya pegawai negerinya saya lepas. Saya berikan ke teman-teman. Ya alhamdulillah sih yang namanya pegawai negerinya. Keputusan kan kalau zaman dulu ya Bu Nana ya, kita itu jadi pegawai negeri itu kan keren ya zaman dulu. Tapi memang kan gajinya berbeda lah ya. Motivasi utama itu apa? Aku berani nih, aku nekat nih ke Kalimantan ini. Yang pertama motivasinya adalah basic tentunya ya. Yang kedua benefit. Benefit itu kita dapat pulang pergi tiket, kemudian keluarga juga ditanggung, rumah sakit ditanggung, segalanya ditanggung oleh perusahaan. Mungkin jadi guru-guru zaman dulu kan dikasih benefit yang luar biasa. Itu tujuannya supaya menjadi guru perintis itu mau gitu loh ke sana. Kalau tepatnya kerasan ya. Terasan salah satu motivasinya itu ya. Saat itu saya umurnya 22 tahun lebih 4 bulan. Muda sih. Iya. Berangkat lah.
di bulan Juni, tanggal akhir Juni ya, itu seminggu lah. Pas saya mau seminggu itu saya dilamar sama Pak Toto yang sekarang. Khawatir dia saya dapat orang di KPC di sini. Jadi Pak Toto ngelamar jadi seminggu sebelum berangkat saya nikah dulu. Nah akhirnya berangkat ke sini sama 20 orang, naik pesawat Sempati waktu itu. Pertama kali naik pesawat itu? Pertama kali naik pesawat dari Sempati. Nah terus sampai di bandara Balikpapan, nyambung ke Kasa zaman dulu itu namanya. Zaman dulu Kasa. Pesawat menuju Balikpapan. Sepanjang jalan kenangan kami naik pesawat menuju lokasi yang akan kami tempati, kami kebingungan. Kenapa Bu? Ini nggak ada rumah satu. Hanya warna coklat dan warna hijau. Terbesit nggak keraguan, ini nekat banget nih aku nih. Terus langsung bilang, wah, Mar, kemudian kan biasa kayak di pesawat gitu. Kayaknya nggak sampai 30, boro-boro 2 tahun, 1 tahun balik. Di Jakarta enak di kota. Iya. Akhirnya kita ini, iya ya, kok kayak gini, turunlah di Bandara Tanjung Barat. Turun, terus diantar ke camp. Saat itu campnya belum jadi kami ditaruh di mana? Perumahan G House. G House. G House cari camp. Nah terus kalau ke sekolah tiap hari naik apa rupanya itu? Sampai turun di sini tuh ngeliat sekolah seperti ini, kemudian lingkungannya hutan belantara, muncullah hati itu dari hati kecil tuh, kenapa saya pulang ke kota yang sudah bagus, kenapa nggak ngerintis di sini menjadi kota. Nah, itu yang membuat kami betah di sana, sehingga kalau pergi ke kantor dari camp sampai ke sini tuh dari G House sampai ke sini itu kan kita dijemput, naik bis ya, naik bus, kadang-kadang kita nggak usah jemput, ternyata deket kan, jalan kaki. Nah sampai di sini kita harus merintis semua apapun yang kita butuhkan dari nol. Dari sekolah seperti apa, sampai ke kurikulum, sambil ini, bahkan komputer pun saya nggak bisa, hanya bisa mesin ketik. Tapi karena kemauan yang kuat akhirnya belajar. Akhirnya megang komputer juga biasa sampai sekarang. Nah kita ini luar biasanya saat 20 orang ini kalau kerja berangkat kan jam 7, jam 6 saja sudah sarapan tuh pengen cepat ke sekolah. Apa yang belum kita selesaikan kemarin pengen kita selesaikan supaya kelas kita ini menjadi kelas sekolah yang luar biasa. Saat itu kan ada TK TK Tunas Dharma 1 zaman dulu itu ya. Yang zaman dulu, tapi tempatnya masih di Sangatta Selatan sana. Mungkin dulu kan suasananya belum seperti ini, belum semeriah sekarang. Pasti banyak pohon. Masih banyak rawa. Bukan pohon lagi, hutan. Kalau pohon-pohon kan kayak gini pohonnya, itu hutan. Nah terus saya ke sekolah itu setiap jam 6 lebih 30 udah berangkat. Iya. Nah mungkin style saya orang Jakarta ngajarnya, jadi sudah berat badan pun masih 30, 40, masih slim, masih kecil. Sepatu itu masih 7 cm. Masya Allah. Kemudian yang runcing ya dengan belum pakai kerudung ya, pakai rok yang rok segini span. kan, span. Nah kemudian di sekolah ini kita datang jam 6:30 sudah sampai. Terus pulang itu enggak pernah jam 3. Kalau belum jam 9 malam belum pulang kita. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Istilahnya Bu Nana ini berusaha menyiapkan segala sesuatunya buat besok. Ini. Benar-benar diselesaikan gitu ya. 10 jam 9 kan, ayo pulang, nantilah sebenarnya. Dan itu kompak semua guru. Dari 20 orang itu ya. Semua. Jadi pulangnya kalau naik bis lagi. Nanti kalau pulang ada yang duluan pulang ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu kita ini bertiga sama kepala sekolah yang berganti. Kalau belum jam 9 minimal paling cepat tuh maghrib baru pulang. Luar biasa dedikasinya ya. Kita pengen menjadi sekolah yang terbaik. Dan kita sudah sudah dibekali selama setahun ya. Kalau tidak memberikan sesuatu yang luar biasa buat sekolah yang pertama itu kayaknya kurang bagi saya. Terus kelasnya itu baru 2. Yang kelas 3 TKB 1, TKA-nya A1 2 kelas. Gitu. Zaman segitu. Terus di zaman itu kan orang tua murid kan ada beberapa orang tua murid yang
Nah, itu. entah huruf ya. iya. Karena kan saat itu KPC menerima karyawan itu yang penting mau menjadi operator. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Nggak perlu sekolah tinggi. Mungkin ya, istilahnya apa ya, nggak kayak seperti sekarang kan harus tahapannya banyak Ya, gitu. terus orang tua itu di sana mungkin ya apa ya, kebiasaannya itu tidak seperti zaman sekarang. Ya, beda ya Bu Nana ya. Jadi sekolah, kalau pergi ke sekolah antar anak itu yang namanya berdasar dan berrol di sini tuh sudah biasa. Dan kami pun kaget, hah seperti ini orang tua dan gitu kan. Dari segi penampilan, Iya. gitu kan. Karena mungkin Pokoknya alami banget orang, Iya. alami banget. Belum terkontaminasi dengan kehidupan kota yang dengan penampilan yang seperti ini kan. iya betul. Seperti itu di sana. Lugu-lugu pokoknya, baik-baik, santun-santun zaman dulu. Berarti Bu Nana pasti ngalamin dibawakan pisang satu tanda. Bukan pisang itu apa namanya tuh? Apa sih kue yang sudah jadi. Oh iya. Tapi bukan bapak janda, tapi kue apa yang manis banget itu. Sering dikirimin. Nah, Bu Nana mau tanya nih, tantangan terberatnya waktu mengajar itu apa? Tahun segitu loh ya. Yang pertama mungkin itu kan tadi. tantangan kami komunikasi ya. Oh, kemampuan. Saat itu kan komunikasi susah. Yang walaupun pada saat itu telepon di kantor kami, di sekolah kami itu sama dengan posisinya kami di Jakarta. Jadi nggak ada apa sih roaming gitu nggak ada. Iya. Tapi bagaimana mendapatkan sarana prasarana yang memadai itu susah. Zaman Kecuali KPC kalau mencari itu lewatnya ke Australia. Karena waktu itu KPC memasarkan batu bara kan ke Australia. Jadi kapal baliknya kosong, belikanlah kursi termasuknya yang ada di sini. Barang-barang perabotan untuk perumahan kan dari Australia. Harganya sama dengan di Jakarta. Saat itu. Jadi kita itu hanya berkarya untuk anak-anak tuh melalui kreativitas kita sendiri yang sudah dibekali oleh Yayasan Pendidikan Prima Sangatta Baru saat itu namanya, bukan Swarga Bara. Nah, kenapa kita nggak bisa menciptakan sendiri, gitu kan? Apalagi di panduan ini, guru yang hebat adalah guru yang mampu membuat sesuatu dari karyanya sendiri. Keren sekali. Memanfaatkan barang-barang yang ada di sini. Iya. Apalagi dus-dus di camp kan banyak, minuman-minuman kan banyak, gitu kan? Seperti itu. Akhirnya kita menggali sendiri. Belum pernah kerjasama dengan Samarinda karena jalan waktu itu kan masih belum bagus ya. Laut masih Lewatnya laut. Lewat laut kami, nggak lewat darat. Jadi kenal dengan dinas pendidikan waktu itu, dinas pendidikan juga belum ada. Kita nebengnya ke Tenggarong saat itu. Oh iya, dulu belum Kabupaten Kutai Belum Timur Kabupaten ya, Kutai Timur. belum Kabupaten Ngikut ke Tenggarong. Iya, apa-apa ke Tenggarong ya kalau kegiatan. Kalau boleh saya tanya lagi Bu Nana, silakan. apa arti YPPSB buat Bu Nana? YPPSB buat saya itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, yang membuat saya dari awal menjadi guru perintis sampai jadi sekolah YPPSB itu dari mulai perintis berkembang menjadi prestasi. Jadi menurut saya di saat itu dari mulai perintis sampai prestasi itu selalu masih ada di situ. Jadi ya kebanggaan yang luar biasa buat kami karena kami bisa berada di posisi itu saat merintis, saat masih ada ya, kemudian saat mengembangkan sekolah juga saya masih bisa andil di situ, kemudian saat berprestasi pun juga saya masih berada di situ. Jadi sesuatu yang luar biasa buat saya dan keluarga saya. Saya hidup di sini, berasal dari rezekinya juga dari sini, kenyamanan juga dari YPPSB, kesejahteraan juga dari YPPSB, peningkatan kualitas apapun yang kami miliki termasuk ibadah juga dari sini, karena kami ketemu dengan orang-orang yang semuanya ahli ibadah. Iya, Masya Allah. Itu yang membuat saya spesialis banget buat YPPSB. Susah melupakan selama 32 tahun ini, berat sekali. Makanya diadakan acara gini gitu rasanya tuh tidak mau. Kenapa? Karena kalau yang ada acara kan kayaknya kita sudah suruh pergi gitu loh. Kalau ini kan udah gitu. Perasaan saya. Ya mungkin perasaan. Perasaan. Bu Nana,
dari rentang mengajar dari tahun 91 sampai 2023 ya. Ada nggak sih salah satu momen berkesan sama murid mungkin yang ya itu mungkin menjengkelkan tapi bikin ketawa? Ada nggak yang salah satu lah, apa anaknya lucu atau gimana orang tuanya gitu? Kalau momen yang paling indah di YPSB itu bergabung dengan anak-anak itu tidak ada yang nggak ada yang semuanya berkesan ya. Semuanya berkesan karena anak-anak kita ini membuat kita lebih muda. Iya. Betul kelihatan sekali kan? Iya. 30 anak-anak sekarang pun anak-anak yang kita dulu 91 sudah berumur 32, 33. Nah itu masih bisa ketemu. Iya. Nah itu yang momen yang paling ini berhubungan dengan anak bergaul berdampingan dengan anak-anak itu membuat kita menjadi lebih muda. Rugi kalau marah sama anak-anak. Betul. Nah, Miss Lida kita banyak ilmu hari ini ya. Tentu saja banyak pesan-pesan yang perlu kita ambil ya Bu. Gitu. Nah, Bu Nana ada satu hal nih. Kita ingin nih anak-anak muda, anak muda nih diberi deh pesan yang mungkin gimana sih caranya biar menjadi orang-orang yang berkualitas seperti Bu Nana. Sebetulnya sih teman-teman atau adik-adik semua sudah tahu ya bagaimana agar kita itu sukses kan. Yang pertama sih buat saya, jadilah guru yang mempunyai inspirasi. Menjadi inspirasi sebelum mengajar atau sebelum melakukan kegiatan, bukan inspirasi yang setelah kegiatan. Nah kalau sudah punya inspirasi itu otomatis guru itu akan menjadi guru yang kreatif. Kalau sudah kreatif sudah pasti menjadi guru merdeka. Karena arti dari guru merdeka adalah guru yang tidak pernah membuat sesuatu itu orang lain yang membuat, tapi semua karya sendiri, apapun bentuknya, baik bentuknya lesson plan yang buat mengajar, maupun media, maupun target maupun standar-standar yang kita kan semuanya dari kita sendiri. Itu yang pesan saya. Karena semuanya yang kreativitas yang lain akan mengikuti kalau kita sudah selalu mempunyai inspirasi gitu loh. Kalau setelah kegiatan baru muncul inspirasi itu kan ini rasanya kalau itu kan evaluasi ya. Nah, kalau inspirasi itu kan sebelum apa yang mau dilakukan. Kami itu kalau di rumah nggak pernah lepas dari bagaimana besok saya mengajar. Dari merintis di sini sampai sekarang pun masih kadang-kadang ke Bu Ati kita kan kirimin gini-gini. Padahal sih persiapan untuk berikutnya. Ini baru kegiatan yang hari ini sudah terlaksana. Untuk yang berikutnya satu semester sudah bikin. Itu kalau seperti itu kan enak. Jadilah guru yang inspirasi, karena inspirasi itu akan membuat orang kreatif dan menjadi guru merdeka. Luar biasa. Kita aplaus dulu Bang. Keren sekali betul Bu Jenny. Bermakna sekali apa yang disampaikan Bu Nana hari ini ya Bu Lida. Tentu perjalanan sangat panjang ya betul Bu Jenny sampai berada di YPPSB ini. Iya betul. Dan luar biasa sekali kita kalau dari Bu Nana itu jujur saya itu banyak hal yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita. Apapun yang kita lakukan itu sangat bermakna sekali apa yang sudah disampaikan Bu Nana pada kita. Tidak terasa ya Bu Nana sudah bertugas di TKPBSB ini selama 30 berapa tahun? 32 tahun, lebih 14. 32 tahun dan sudah memasuki masa purna tugas. Semoga Bu Nana purna tugas nanti tetap sehat, tetap semangat dan tetap bahagia dimanapun nanti Bu Nana berada. Amin. Kemudian tetap menjalin silaturahmi bersama kami yang jauh di sini. Dan tetap yang pasti kalau kami butuh bantuan ya Bu Nana, angkat telepon Bu Nana. Insya Allah semuanya. Kayak kita adalah saudara. Masya Allah. Saya adalah kakak tertua dari kalian. Sudah pasti akan membantu. Oke. Kita pamit aja ya Bu Yeni ya. Kita tentu pamit. saja. Saya Bu Lida. Saya Bu Yeni, bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.